Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Herpiani, peserta Laskar CPNS Gelombang 1 Kota Banjar, tahun anggaran 2026, golongan 3 angkatan 19. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan hasil analisis saya terhadap dua kasus. Yang pertama dari Indofos.co terkait tuntut ASN proaktif menguasai teknologi AI di era birokrasi modern. Kasus tuntutan agar ASN proaktif menguasai teknologi Artificial Intelligence atau AI mencerminkan tantangan nyata birokrasi modern di Indonesia. Menjelang tahun 2030, ASN tidak lagi cukup hanya bekerja secara administratif, tetapi dituntut mampu memanfaatkan teknologi digital dan AI untuk mendukung pelayanan publik yang cepat, akurat, dan berbasis data. Hal ini ditegaskan dalam Sembilan Nasional yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara sebagai bagian dari agenda transformasi pembelajaran ASN. Penyebab utama munculnya tuntutan ini adalah perubahan lingkungan strategis yang sangat cepat, khususnya perkembangan teknologi digital dan AI. Banyak proses birokrasi masih bergantung pada cara kerja konvensional dengan kurang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Selain itu, kesenjangan kompetensi digital ASN juga menjadi faktor penting, karena tidak semua ASN siap menghadapi transformasi teknologi. Oleh sebab itu, dan mendorong pembelajaran berkelanjutan melalui kebijakan seperti Corporate University dan Learning Marketplace agar ASN tidak sekadar adaptif tetapi proaktif. Dampak dari belum optimalnya penguasaan AI oleh ASN cukup signifikan. Pelayanan publik berpotensi menjadi lambat, tidak efisien, dan kurang inovatif. Sebaliknya, jika ASN mampu menguasai AI, dampak positif yang dihasilkan dalam meningkatnya kualitas pelayanan publik, efisiensi kerja birokrasi, serta terwujudnya pemerintahan yang modern, profesional, dan berdaya saing. Dan demikian, penguasaan teknologi AI bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan strategis bagi ASN. Yang kedua, dari Detik.co terkait fakta-fakta SDM Bojonegoro oleh TikTok saat jam kerja bikin Bupati ngamuk. Kasus ASN di Kabupaten Bojonegoro yang melakukan siaran langsung TikTok saat jam kerja menunjukkan adanya penyalahgunaan teknologi dan media sosial dalam konteks kedinasan. Oknum ASN tersebut kedapatan melakukan live TikTok, bercanda dan penonton bahkan meminta lift, padahal masih berada dalam jam kerja dan lingkungan fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah daerah. Tindakan ini dinilai tidak profesional dan memicu kemarahan pimpinan daerah karena berpotensi mengganggu fokus pelayanan publik. Penyebab utama terjadinya kasus ini adalah rendahnya kesadaran etika digital ASN. Media sosial masih dipandang sebagai ruang pribadi, padahal identitas ASN melekat kapanpun, termasuk saat jam kerja. Selain itu, kurangnya pengawasan langsung dari atas yang membuat pelanggaran disiplin seperti ini tidak segera terdeteksi. Faktor lain adalah budaya media sosial yang mengedepankan popularitas dan keuntungan instan, sehingga mendorong ASN menyalahgunakan waktu kerja untuk kepentingan pribadi. Ketidaktegasan penegakan disiplin sebelumnya juga membuat pelanggaran dianggap hal sepele hingga akhirnya viral. Dampak dari kasus ini cukup serius. Pertama, menurunnya citra dan wibawa ASN sebagai pelayan publik dan teladan masyarakat. Kedua, terganggunya kualitas pelayanan publik, terutama karena dilakukan di fasilitas kesehatan yang menuntut konsentrasi tinggi. Ketiga, muncul ketidakpercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah. Oleh karena itu, kasus ini menjadi peringatan penting bahwa pemanfaatan teknologi oleh ASN harus disertai etika, disiplin, dan tanggung jawab. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.